Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara, menjelang Pilkada Wali Kota Medan bulan depan, sejumlah keluhan dan harapan warga langsung dijawab oleh dua calon wali kota Medan. Berikut laporan Rusmi Kairani dan juru kamera Roganda Malau. Jelang Pilkada 2020 di Kota Medan, dua pasangan calon wali kota Medan telah menyampaikan berbagai visi misi kepada masyarakat. Namun, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang menjadi harapan masyarakat yang penting untuk dijawab oleh dua pasangan calon wali kota Medan. Hari ini kami akan menemui dua calon wali kota Medan yang akan menjawab langsung pertanyaan dari masyarakat Kota Medan. Seperti apa tanggapan mereka? Assalamualaikum Pak Ahyar. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita harus sehat-sehat terus di tengah pandemi ini ya Pak ya. Iya. Pak, ini kan udah lagi masa kampanye, Bapak sebagai calon wali kota juga udah menyampaikan berbagai visi misi. Ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang sepertinya ini ada harapan untuk wali kota Medan nomor urut 1 Pak Ahyar Nasution. Ini ada beberapa pertanyaan ya kayaknya perlu dijawab ini. Ini pertama dari Ibu Yanti. Boleh kita dengar sebentar ya Pak ya? Secara perencanaan, Pemko Medan sudah menyiapkan 100 miliar anggaran untuk stimulus ekonomi. Namun dari itu semua persoalan intinya adalah kita turunkan angka ketertularan masyarakat. Sehingga rantai ekonomi yang terputus, siklus ekonomi terputus bisa tersambung. Anak-anak sekolah harus sekolah kembali. Karena stimulus berapa banyak pun dikasih, selama siklus ekonomi terputus, ekonomi tidak akan bisa bangkit kembali. Untuk itu, dengan segera kita putus COVID ini, menurun tingkat penularannya, sehingga pemerintah bisa tatap muka lagi sekolah. Dan tahap pertama, nanti saya minta para rektor-rektor yang ada di Medan supaya membuka kampusnya kembali sehingga terjadi perputaran ekonomi. Setelah itu baru masuk tingkat SLTA, SMP, dan SD. Sehingga terjadi perputaran ekonomi. Sekarang ini masalahnya adalah terputusnya siklus ekonomi. Sehingga sisi demand-nya menurun. Itu dia. Depan insya Allah premanisme kita sapu di Kota Medan ini, sehingga tidak ada lagi di Kota Medan ini. Preman-preman itu, ya sekarang ini sudah menurun, tapi memang masih ada. Preman di Medan masih ada, tapi sudah jauh menurun. Dan ini akan kita bersihkan nanti ke depannya. Kira-kira langkah taktisnya ini gimana nih Pak? Langkah taktisnya, ya jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan, nanti kita akan kerjasama dengan aparat penegak hukum, pelaku-pelaku pungli itu supaya diambil tindakan hukum. Parkir liar juga akan kita tertibkan semuanya. Yang tidak punya tempat parkir sesungguhnya setiap usaha itu mesti tempat punya parkir sendiri gitu. Itu dia. Parkir liar kita tertibkan. Dan tidak semua tempat itu kita izinkan untuk tempat parkir. Tidak semua tempat, tidak semua badan jalan boleh untuk parkir. Nah, itu yang akan kita tertibkan. Tapi kalau kita tertibkan, warga masyarakat juga harus tertib dong. Jangan pemerintahnya saja yang harus tertib, tapi warga masyarakatnya. Inilah yang saya katakan, Medan berkarakter itu. Ayo sama-sama gitu. Harus ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat Kota Medan. Saudara, tadi kita sudah dengar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan sudah dijawab calon wali kota nomor urut 1, dan kita juga tentunya akan mendengar seperti apa jawaban untuk calon wali kota nomor urut 2. Dari tim liputan Kompas TV ada sempat meliput dan ada beberapa pertanyaan dari masyarakat Kota Medan untuk calon wali kota Pilkada 2020 ini. Dan Bang Bobi sebagai calon wali kota nomor urut 2, kita mau tahu nih tanggapannya seperti apa. Langsung aja kita lihat pertanyaannya ya. Ini yang pertama, ini ada Ibu Yanti. Nih.
Tentang stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi tengah pandemi ya. Sebelumnya harus kita lihat dulu Kak ya. Harus kita lihat dulu tentunya sebelum pandemi. Kira-kira Medan itu ada data nggak? Masyarakat kita bilang kurang mampu lah ya. Kurang mampu ataupun masyarakat yang selama ini basis usahanya adalah UMKM. Yang kalau hari ini dia nggak jualan, nggak bisa makan. 2 hari dia nggak jualan, nggak bisa makan. 3 hari dia nggak jualan, nggak bisa makan. Itu harus punya dulu datanya. Mungkin agak berbeda sebelum terjadinya pandemi sama setelah terjadinya pandemi. Mungkin agak meningkat sedikit setelah terjadinya pandemi karena memang pandemi COVID ini dimulai dengan krisis kesehatan, kita bilang nggak ya, tentunya krisis kesehatan, bergeser ke krisis ekonomi, khususnya teman-teman kita yang pelaku UMKM. Harus stimulus yang pertama kali kita berikan adalah bantuan langsung. Bantuan langsung kepada pelaku usaha agar geliat-geliat ekonominya ini mulai pelan-pelan tumbuh. Nah itu yang pertama. Yang keduanya juga ingin kita edukasi ke depannya tentang digitalisasi. Pungli, tapi tadi khususnya di zoom in-nya itu di pajak ya, di pasar ya. Di pedagang-pedagang di pasar. Memang di awal masa kampanye, tapi sebelum-sebelumnya saya juga sudah pernah datang ke pasar. Tapi di awal masa kampanye, 2 hari setelah diumumkannya dibukanya masa kampanye, saya langsung datang ke pasar. Itulah tempat yang pertama kali saya datangi. Fenomena apa nih yang ditemukan di pasar? Hampir sama Kak, hampir sama. Memang Pungli ini kita tahu sekarang Kota Medan, julukannya salah satu ya, Kota Para Ketua, itu nggak bisa dilepas. Makanya konsep kita itu kolaborasi, bersama-sama, kita nggak bisa menjadi superhero di Kota Medan ini, harus saling bersama-sama menjadi super tim untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh di Pungli tadi, ini harus sama-sama, pelaku pasar juga, pedagang pasar juga. Dalam arti pemerintah kota itu kita lihat sudah ada menyediakan tempat di pasar sudah ada, gedungnya juga sudah ada. Ya sekarang memang permasalahan kurang baik lah ya. Gedung yang kurang baik, memang kedepannya harus direvitalisasi lagi. Gedung-gedung ini nggak sulit ya Kak ya. Saya lihat kadang-kadang cuman perkara blower, kipas angin, kebersihan. Nah seperti itulah di pasar. Dan permasalahannya berikutnya timbul yang tadi dikatakan adalah pungli, ketika memang pedagang-pedagang ini mulai enggan karena ketidaknyamanannya di gedung tadi itu keluar dari area gedung. Kita bilang petugas-petugas juga lah ya, yang juga menggerakkan roda pemerintahan Kota Medan. Kadang-kadang ada juga yang melakukan pungli. Kalau nanti kita yang duduk di pemerintahan Kota Medan, kalau masih ada dari struktur pemerintahan Kota Medan yang melakukan pungli, kita tindak tegas. Kita tindak tegas. Tapi kalau misalnya yang dari teman-teman preman, itu harus kita tindak tegas juga dan harus diedukasi. Parkir liar di Kota Medan ada hubungannya juga tadi sama cap Kota Medan tadi ya. Banyak yang ngecap Kota Medan seperti saya sebutkan tadi, hampir berhubungan juga. Mungkin ada salah satu zonasi juga bisa di pemerintah Kota Medan ini ataupun di pusat-pusat Kota Medan ini jadikan zonasi. Kira-kira zonasi itu nanti bakal dari zonasi itu nanti baru bisa melihat titik-titik mana yang kira-kira perlu kantong-kantong parkir. Itu pertama. Yang kedua, sekarang juga orang yang membuka usaha di Kota Medan ini yang penting buka. Nggak ada standarisasi, nggak ada juga badan yang mengatur di Kota Medan ini kalau membuka usaha rumah makan misalnya gitu Kak ya. Nggak ada yang mengatur kira-kira harus punya lahan parkir berapa, rasionya berapa, ini nggak ada. Yang penting buka tempat makan, parkir di pinggiran jalan pun nggak masalah. Nanti itu tadi, itu menimbulkan nanti parkir-parkir liar, teman-teman kita yang preman-preman itu tadi muncul di situ, biar nggak dirusuhin sama dishub mungkin gitu ya Kak ya, mereka lah yang nge-backup. Jadi Medan ini perlu kantong parkir. Yang pertama sangat perlu kantong parkir, dan yang kedua tadi untuk merubah sistem lama kita harus membuat sistem baru.
Saudara, tadi kita telah mendengar jawaban dari dua calon wali kota Medan. Dan semoga siapapun yang akan menjadi wali kota Medan ke depannya, melalui program-programnya diharapkan mampu menjawab dari harapan masyarakat kota Medan. Dan bisa membawa kota Medan menuju perubahan yang jauh lebih baik lagi. Rusni Haryani, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.